Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk pembelajaran terkait dengan penerapan perilaku caring untuk pasien kanker. Tujuan pembelajaran atau tujuan dari tatap muka kita kali ini, tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan ya, nanti setelah mempelajari materi atau mempelajari tentang materi tatap muka pada kali ini, diharapkan mahasiswa atau peserta didik dapat mengetahui penerapan perilaku caring untuk pasien dengan diagnosa medis kanker. Seperti yang kita ketahui pada pertemuan sebelumnya bahwa caring ini merupakan komponen dasar dalam praktek keperawatan. Jadi kalau berbicara tentang caring maka identik dengan praktek keperawatan. Itu. Dan dari referensi juga mengatakan bahwa penerapan caring di setiap wilayah dengan budaya yang berbeda, maka akan berbeda pula untuk penerapan perilaku caringnya. Seperti itu. Dari referensi yang lain juga mengatakan bahwa pola dan proses konsep caring berbeda antara satu budaya dengan budaya yang lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan penerapan perilaku caring diantaranya yaitu faktor biofisikal, emosional, diagnosa medis ya akan berpengaruh dalam penerapan caring ya kepada pasien. Sehingga itulah kenapa pada tatap muka kita saat ini kita akan berbicara tentang penerapan perilaku caring untuk pasien kanker. Kenapa? Karena memang salah satu faktor dalam hal ini diagnosa medis akan mempengaruhi dalam penerapan perilaku caring. Lalu bagaimana untuk penerapan perilaku caring untuk pasien dengan diagnosa medis kanker gitu ya? Jadi ada beberapa hal penerapan perilaku caring ya. Yang pertama yaitu terkait dengan pemenuhan kebutuhan fisik pasien kanker. Ada beberapa hal terkait dengan kebutuhan fisik pada pasien kanker. Salah satunya yaitu nyeri ya. Jadi penerapan perilaku caring pada pasien kanker ini dapat dilakukan dengan pemenuhan atau penata laksanaan nyeri pada pasien kanker. Di mana nyeri pada pasien kanker ini dia bersifat jangka panjang dan terus menerus ya, atau kadang dari evidence base nyeri pada pasien kanker ini bersifat hilang timbul dan dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi bagaimana kita mengatasi untuk nyeri pada pasien kanker dengan beberapa tindakan keperawatan ya. Salah satunya itu kolaborasi dengan pemberian medikasi dan juga mungkin bisa menggunakan intervensi non medikasi, guided imagery, zikir, atau mungkin dengan mendengarkan musik. Yang kedua yaitu penata laksanaan terkait dengan masalah sistem pencernaan pada pasien kanker. Kita seperti yang kita ketahui bahwa pada pasien kanker ini juga akan mendapatkan beberapa medikasi atau terkait dengan kemoterapi. Dan yang kita ketahui bahwa kemoterapi ini akan memberikan side effect atau efek samping kepada pasien. Salah satunya yaitu muncul yang namanya nausea atau vomiting. Nah, untuk itu maka kita sebagai seorang perawat untuk memberikan atau menerapkan perilaku caring pada pasien dengan kanker ini yaitu dengan menata laksana atau penata laksanaan terkait dengan masalah sistem pencernaan. Seperti apa? Mengatasi atau mengintervensi terkait dengan nauseanya, vomiting, malnutrisi atau pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasien yang dipasang sonde atau pemberian makanan melalui nasogastric tube ya. Terus berikutnya yaitu perawatan luka ya. Terus juga penata laksanaan terkait dengan fatigue ya atau kelemahan pada pasien dengan kanker. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengajarkan pasien untuk menghemat energinya ya. Terus juga bisa juga mengkolaborasikan pasien kepada tim terkait. Dalam hal ini misalnya terkait dengan tim fisioterapis atau kolaborasi dengan tim yang lain. Yang kedua yaitu selain pemenuhan kebutuhan fisik, kita sebagai seorang perawat juga harus memenuhi kebutuhan psikologisnya, yaitu terkait dengan kebutuhan akan sebuah harapan gitu ya. Jadi kita senantiasa harus memunculkan yang namanya optimis atau semangat untuk kepatuhan terkait dengan medikasi pada pasien dengan kemoterapi ya.
Pasien dengan kanker tentunya pengobatannya akan jangka panjang, dan sebagian besar pasien dengan kanker dia akan mengalami yang namanya putus harapan. Kita sebagai seorang perawat harus menguatkan ya, harus memberikan semangat supaya pasien ini patuh gitu ya, dan mau untuk mengikuti treatment yang sudah ditetapkan ya. Berikutnya yaitu pemenuhan terkait dengan kebutuhan dukungan emosional ya, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa pasien dengan kanker ini tentu dia mengalami yang namanya sebuah ketakutan, ansietas. Kita sebagai seorang perawat tentunya harus membantu gitu ya mengatasi ketakutan yang dialami oleh pasien gitu ya. Termasuk juga misalnya depresi atau perasaan tidak berguna atau perasaan hopeless gitu ya. Berikutnya yaitu pemenuhan kebutuhan akan edukasi ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kanker ini merupakan penyakit yang bersifat jangka panjang gitu ya, sehingga kebutuhan akan edukasi ini juga harus diberikan gitu ya kepada pasien dengan diagnosa medis kanker. Jadi dengan cara apa untuk menerapkan perilaku caringnya, yaitu pemenuhan kebutuhan akan edukasi. Jadi kebutuhan akan informasi juga harus kita penuhi. Misalnya informasi terkait dengan apa, penyakitnya, gejalanya gitu ya, terus komplikasinya dan efek samping pengobatan tadi yang seperti sudah disampaikan. Pasien dengan kanker akan mengalami yang namanya kemoterapi ya. Tentu kita juga harus sampaikan apa sih efek samping dari kemoterapi dan bagaimana upaya untuk mengatasi efek dari kemoterapinya gitu ya. Jadi tidak hanya disampaikan terkait dengan efek samping kemoterapi itu seperti apa, tapi kita sebagai perawat juga menjelaskan terkait dengan bagaimana cara mengatasi efek samping yang muncul dari kemoterapinya, seperti itu. Terus berikutnya yaitu pemenuhan kebutuhan akan perawatan dirinya. Seperti apa? Kebutuhan akan personal hygiene-nya ya. Terus jadwal meminum obat. Ini penting ya supaya pasien ini tetap patuh untuk konsumsi meminum obat yang sudah diresepkan atau sudah ditetapkan. Berikutnya yaitu aktivitas fisik yang dapat dilakukan oleh pasien ya, karena memang kebutuhan bergerak ini merupakan kebutuhan dasar ya, sehingga kita juga harus menyampaikan aktivitas fisik yang sekiranya dapat dilakukan oleh pasien seperti apa, dan juga cara mengatasi efek samping ya dari penyakitnya, dari kankernya itu sendiri maupun efek samping dari pengobatan atau medikasi yang dilalui, seperti itu. Berikut adalah beberapa referensi yang dapat digunakan untuk dibaca-baca ya. Sekian untuk tatap muka kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.